Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar IPS untuk kelas 7. Materinya tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya alam Indonesia meliputi potensi sumber daya udara, potensi sumber daya tanah, potensi sumber daya air, potensi sumber daya hutan, dan potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya udara. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi, karena lapisan ini berfungsi melindungi makhluk hidup dari sengatan sinar matahari, benturan benda-benda angkasa luar, dan dinginnya luar angkasa. Manfaat dari zat-zat susunan lapisan udara atau atmosfer adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, uap air, ozon, dan kripton. Jenis dan karakteristik sumber daya alam di Indonesia yaitu sumber daya energi surya, sumber daya energi angin, dan sumber daya gas. Yang berikutnya potensi sumber daya tanah. Tanah merupakan tempat manusia dan berbagai makhluk hidup lain berpijak. Di dalam tanah banyak mengandung bahan organik dan anorganik. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur penting seperti iklim, bahan induk, organisme, topografi, dan waktu. Di Indonesia ada memiliki beberapa jenis tanah, yaitu tanah andosol, tanah aluvial, tanah humus, tanah laterit, tanah kapur, tanah organosol, tanah mergel, dan tanah latosol. Sumber daya tanah memiliki manfaat yaitu sebagai tempat pemukiman, sebagai tempat untuk lahan pertanian dan kehutanan, sebagai tempat untuk kegiatan industri seperti sarana prasarana sosial meliputi sekolah, rumah sakit, panti asuhan, masjid, dan lain sebagainya. Sebagai sumber bahan baku barang kerajinan atau perabotan rumah tangga, memiliki nilai ekologi yaitu mampu menyerap air dan menyimpan air, memiliki nilai ekonomis, mampu disewakan dan diperjualbelikan, dan yang terakhir mengandung bahan tambang. Yang berikutnya adalah potensi sumber daya air. Air merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jumlah air bersih sepertinya tidak terbatas, namun sebenarnya air mengalami siklus hidrologi, yaitu siklus pendek. Sinar matahari memberikan energi panas pada air laut sehingga menyebabkan air laut menguap dan kemudian berubah menjadi uap air. Setelah mengalami penguapan, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan mengalami awan yang mengandung uap air. Awan yang terbentuk kemudian mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan laut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan air sinar matahari. Setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan akan turun di permukaan kemudian mengalami run-off menuju sungai dan mengalir ke laut. Yang berikutnya adalah siklus panjang. Sinar matahari menyebabkan air laut menguap menjadi uap air karena proses pemanasan. Uap air akan mengalami proses sublimasi.
Proses sublimasi inilah yang menyebabkan uap air berubah untuk menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es. Kemudian awan akan bergerak terbawa angin menuju darat. Awan akan mengalami presipitasi, turunnya hujan dalam bentuk salju. Salju yang bertumpuk kemudian akan membentuk gletser. Gletser inilah yang akan mencair menjadi air, kemudian mengalir ke permukaan tanah dan menuju ke sungai. Air yang mengalir ke sungai akan diteruskan menuju ke lautan. Air sebagai sumber daya Indonesia terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu air hujan, air sungai, air rawa, ada danau, air tanah, dan air laut. Berikut gambarnya. Ini adalah contoh air hujan, kemudian contoh air sungai, danau, rawa, air tanah, dan air laut. Yang berikutnya adalah potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Manfaat dan fungsi hutan: sumber bahan pangan dan obat-obatan, mencegah erosi dan tanah longsor, mengurangi polusi udara, menyuburkan tanah, habitat atau tempat hidup berbagai satwa, memberikan kondisi udara yang segar atau sumber oksigen, dan sebagai pengatur iklim. Yang berikutnya adalah potensi sumber daya tambang. Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, bauksit, emas, timah, biji besi, tembaga, nikel, belerang, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu potensi kemaritiman Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, tentunya menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah seperti perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Perikanan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang luas. Banyak dari lautnya Indonesia, 2/3 dari daratannya. Indonesia bagian barat rata-rata kedalaman lautnya adalah 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah pelagis kecil. Dan Indonesia bagian timur rata-rata kedalamannya 4000 meter. Yang banyak ditemukan adalah pelagis besar. Yang berikutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan sumber hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut, yang akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air saat air surut. Fungsi fisik hutan mangrove adalah sebagai penjaga garis pantai, memacu percepatan perluasan lahan, mengendalikan intrusi dari air laut, sebagai pelindung daerah belakang hutan mangrove dari empasan gelombang dan angin kencang. Dan fungsi ekonomis hutan mangrove yaitu sebagai sumber kayu untuk bahan bakar dan bangunan, sebagai penghasil beberapa unsur penting seperti obat-obatan dan minuman makanan, dan yang ketiga adalah sebagai lahan untuk produksi pangan.
Fungsi biologis hutan mangrove yaitu sebagai tempat untuk mencari makan, tempat memijah, serta tempat untuk berkembang biak berbagai organisme seperti ikan dan udang, sebagai salah satu sumber plasma nuktah. Yang berikutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka akan membentuk karang. Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia. Indonesia juga merupakan negara yang kaya biota perairan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Manfaat terumbu karang secara ekologi adalah dapat memperkecil energi ombak menuju ke daratan, dapat mengurangi penyebab pemanasan global sebagai habitat dan sumber makanan, dan berbagai jenis makhluk hidup lainnya yang ada di laut. Manfaat terumbu karang secara sosial yaitu sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, sedangkan manfaat terumbu karang secara ekonomi yaitu sebagai sumber pariwisata, sebagai sumber perikanan, dan sumber obat-obatan. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.